Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dengan GPDI Villa Melati Mas menyapa saudara dimanapun saudara berada. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan salah saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi seringkali saya katakan dalam ibadah raya bahwa firman itu harus diurapi oleh Roh Kudus. Maka dia menjadi firman Kristus. Dan dia menjadi rema bagi kita semua. Dan dari rema tersebut menghasilkan iman. Nah, bagaimana lagi saudaraku, langkah apa yang kita harus jalani sehingga kita boleh memiliki firman Kristus itu dan menjadi rema dalam hidup kita. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama, pasal 6 ayat 1 tertulis demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat sampai di sini. Atau kita baca lagi ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Intinya, ayat kunci adalah ayatnya yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah satu rangkaian kewajiban kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga saudaraku, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 itu boleh menjadi bagian kita. Boleh menjadi bagian kita, saudaraku. Jadi, selain iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus, saudaraku, maka kita pun, saudara Tuhan, dalam hidup hari-hari kita harus mempraktekannya, saudaraku. Mempraktekannya berulang-ulang. Sehingga firman itu bukan hanya menjadi rema, bukan hanya hidup saudaraku, tetapi juga menghasilkan ketaatan, menghasilkan kesetiaan, menghasilkan loyalitas, menghasilkan integritas, menghasilkan saudaraku segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kita. Sehingga apa yang dijanjikan dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4, saudara kasih Tuhan, itu menjadi bagian kita dan juga anak cucumu. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Besok kasih Tuhan, kita lihat. Jadi ada berkat, ada reward yang kita terima, tetapi juga kita harus tahu ada kewajiban kita. Sehingga sekali lagi kita mempunyai tanggung jawab, kita kasih mempunyai integritas, mempunyai loyalitas, mempunyai kesetiaan dalam menjalankan semua ini. Sehingga kasih Tuhan, bukan hanya anak cucu kita, saudaraku, mereka itu akan dipelihara oleh Tuhan karena menghasilkan, saudaraku, warisan-warisan kepada mereka, saudara Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Maka kita pun, saudara kasih Tuhan, dalam kita melakukan segala aktivitas kita, ayat 8, ayat yang ke-9, saudaraku, itu akan menghasilkan segala sesuatunya yang luar biasa. Jadi, saudara kasih Tuhan, tepatnya bahwa
Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan pendengaran akan firman Kristus harus menjadi bagian dalam hidup kita, saudaraku, sehingga kita harus mengucapkannya berulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang, saudaraku, mempelajarinya berulang-ulang, saudaraku, dan mendengarkannya berulang-ulang, saudaraku, dan melakukan segala sesuatu sampai berulang-ulang, saudaraku. Maka itu akan menjadi rema bagi dalam hidup kita, saudaraku, akan menghasilkan satu kehidupan dalam roh dan jiwa dan tubuh kita. Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu. Membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biar Tuhan tolong kami agar kami boleh Tuhan mempunyai integritas, loyalitas Tuhan, kesetiaan, ketaatan, ketekunan dalam menjalankan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Bila Tuhan Yesus, apa yang menjadi bagian kami semua, kami boleh terima Tuhan ketika kami sudah melakukan segala kewajiban-kewajiban kami dalam langkah-langkah hidup kami Tuhan. Dan berkati umat-umat-Mu, berkati Tuhan anak mantu cucu mereka, berkati Tuhan Yesus masa depan mereka, berkati Tuhan Yesus cita-cita mereka, berkati rencana-rencana mereka, berkati aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Hamba yakin dan percaya firman ini akan sampai kepada mereka. Maka ketika mereka sehati dengan hamba Tuhan, menerima firman ini, maka Tuhan Yesus, firman ini akan menjadi rema bagi mereka, akan menjadi buah dalam hidup mereka, dan akan menjadi berkat bagi mereka, dan juga bagi berkat bagi anak mantu cucu mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, anak-anak-Mu yang belajar online, anak-anak-Mu yang mengajar online. Tuhan tetap memberkati kerjasama mereka antara guru dan murid, boleh menjadi satu kehidupan, boleh menghasilkan Tuhan ketekunan, dan juga boleh semangat Tuhan untuk belajar dan mengajar. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Tutup bungkus roh jiwa tubuh mereka, lindungi mereka, luputkan mereka, jauhkan sesuatu tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba metraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.